Okay, breaking news just in and straight from the Coventry City website, they have announced the appointment of Frank Lampard as their new head coach. He signed a 2.5-year contract with the Sky Blues. He's going to take charge of City. Imam Syafi'i pernah berpesan bahwa seseorang perlu meninggalkan zona nyamannya untuk menuju wilayah baru, suasana baru, pengalaman baru dan berkenalan dengan orang-orang baru pula. Dengan begitu, semua yang telah ditinggalkan akan mendapat ganti. Nasihat yang satu ini mungkin sedang diwujudkan oleh legenda sepak bola Inggris Frank Lampard. Ketika dirinya tidak dihargai, dicaci maki bahkan dianggap jahil saat melatih Chelsea dan Everton, dirinya memutuskan untuk pergi. Lampard keluar dari Premier League, zona nyamannya sewaktu masih menjadi pemain. Saat Lampard memilih divisi Championship, ia menemukan kembali apa yang hilang, yakni kepercayaan. Bersama Coventry City, kini Lampard memimpin klasemen Championship, padahal Coventry hanya klub mediocre, bahkan sudah tak pernah mentas di Premier League sejak 2001. Lantas, bagaimana cara Lampard menyulap tim mediocre itu jadi tim super? Kenyataannya, Coventry City bukan cuma memuncaki klasemen divisi Championship, mereka lebih dari itu. Coventry benar-benar mendominasi. Secara statistik, Coventry menduduki posisi puncak divisi Championship dengan torehan 40 poin dalam 17 laga. Selisih 10 poin dengan peringkat kedua Stoke City. Dari 17 laga yang sudah dimainkan, tim yang identik dengan warna biru langit itu mengumpulkan 12 kemenangan, 4 imbang dan hanya sekali merasakan kekalahan. Dalam 17 laga, klub yang pernah dibela oleh Victor Gyökeres ini sudah mengemas 47 gol. Mereka hanya membutuhkan 59 gol lagi untuk menyamai rekor yang masih dipegang Fulham sebagai klub dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Championship. Soal bagaimana melakukannya, maka kehadiran Frank Lampard mengambil porsi paling banyak. Selayaknya cerita heroik dalam dunia sepak bola, perjalanan ini dimulai dari titik terendah. Coventry City yang sempat tercecer di papan bawah klasemen Championship pada musim 2024-2025 hanya berjuang untuk tidak tampil lebih buruk di sisa pertandingan yang ada. Namun, dengan penunjukan Frank Lampard sebagai manajer pada November 2024, segalanya mulai berubah. Lampard tidak datang hanya untuk menjadi manajer biasa. Dia datang dengan semangat yang menyala-nyala untuk membawa Coventry City dari bayang-bayang ketidakpastian menuju jajaran Elite Championship. Meski masuk di pertengahan musim 2024-2025, Lampard meminta kendali penuh untuk membangun timnya sendiri. Apapun itu, dari A sampai Z, Lampard harus tahu. Bahkan soal ruang ganti, Lampard tak ingin manajemen atau petinggi klub terlalu ikut campur. Pribadi Lampard yang dewasa, berwibawa dan memiliki DNA seorang legenda, membuat dirinya dengan mudah mendapat rasa hormat dari pemain. Lampard juga mampu membangun hubungan baik dengan para fans. Itu penting karena legenda Manchester City itu jadi mudah untuk dicintai oleh publik Coventry. Selain itu, komunikasi yang baik juga membangun rasa percaya. Fans akan tetap memberi dukungan meski Coventry imbang atau kalah sekalipun. Tapi Frank Lampard tak hanya mengandalkan aura dan status legendanya saja. Lampard tampaknya sudah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia lewati di masa lalu. Di Coventry, Lampard lebih bisa menyikapi tantangan dengan lebih baik. Dia menunjukkan adaptasi dan komunikasi yang baik sehingga ide permainannya bisa tertuang secara maksimal di lapangan. Dengan filosofi pressing tinggi dan serangan cepat, Lampard mulai menanamkan gaya bermain yang tidak hanya mengandalkan penguasaan bola, tetapi juga kecepatan transisi yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Sistem 4-2-3-1 yang diterapkan Lampard memberikan kebebasan lebih bagi pemain sayap untuk menyerang dan menciptakan peluang.
Ini menjadi filosofi yang tak pernah dimiliki Coventry sebelumnya. Sebuah filosofi yang membawa Coventry City tak hanya berkembang secara taktis, tetapi juga penuh emosi, bersemangat, dan penuh harapan. Setelah membawa Coventry dari papan bawah ke babak playoff promosi di musim 2024-2025, Lampard semakin mengokohkan sistemnya di musim ini. Serangan cepat mereka yang berfokus pada pemain sayap cepat seperti Brandon Thomas Asante dan Tatsuhiro Sakamoto, serta peran vital Haji Wright yang menjadi ujung tombak serangan, membuat mereka tak tertandingi dalam serangan balik. Pada awal musim 2025-2026, hasilnya mulai terlihat. Coventry mulai meraih kemenangan demi kemenangan, dan lebih dari itu, tim ini berhasil mencetak lebih dari 47 gol hanya dalam 17 pertandingan pertama. Hasil ini tak hanya mengejutkan, tetapi juga menggugah rasa bangga. 47 gol dalam 17 pertandingan menjadikan Coventry sebagai tim yang paling produktif di divisi Championship musim ini. Jumlah segitu berarti Coventry rata-rata bisa memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak 2,7 kali per 90 menit. Yang bikin makin menarik lagi, peran mencetak gol tidak dibebankan kepada satu atau dua pemain saja. Frank Lampard menekankan bahwa Coventry itu menang dan kalah bersama. Maka, mencetak gol bukan hanya tugas penyerang, melainkan tugas seluruh pemain di lapangan. Bahkan jika kiper punya kesempatan, mereka harus memikirkan caranya bagaimana bisa menjebol gawang lawan. Sejauh ini, Brandon sebagai sayap memang jadi pencetak gol terbanyak dengan 10 golnya, tapi pemain-pemain lain juga punya kontribusi yang tak kalah banyak. Ada dua penyerang yakni Haji Wright yang menyumbang 8 gol dan Ellis Sims dengan 5 gol. Sims mulai mengemban tugas ini di saat Wright alami cedera. Selain mereka, gol juga hadir dari pemain tengah, Victor Thorpe. Pemain asal Denmark ini sudah mengemas 7 gol. Setidaknya ada 12 pemain yang berbeda sudah mencetak gol untuk Coventry musim ini. Selain gol yang merata, ada faktor lain yang menyebabkan jumlah gol Coventry melesat. Mereka memastikan kemenangan besar saat melawan tim papan bawah, seperti 5-0 dari Sheffield Wednesday dan 7-1 dari QPR. Tentu saja, seiring dengan serangan yang memukau, ada elemen penting lainnya yang tak boleh dilupakan. Apalagi kalau bukan pertahanan. Sama halnya lini serang yang fleksibel, lini pertahanan Coventry pun tak kalah luasnya. Lampard memerintahkan pemainnya untuk tetap tenang dalam segala situasi. Skema 4-2-3-1 bisa berganti menjadi 4-4-2 jika bertahan. Itu menciptakan pertahanan berlapis yang solid. Dalam posisi bertahan, bek sayap Kane Kessler-Hayden dan Jay Da Silva akan turun menjaga kerapatan. Keduanya sangat bisa diandalkan dalam urusan menghentikan akselerasi lawan. Itu dibuktikan dengan jumlah tackle yang tinggi dari keduanya. Kane mampu melepas 5 tackle dan Jay 2,2 tackle per 90 menit. Lantas di mana fleksibelnya? Coventry bisa menciptakan dua situasi bertahan dengan formasi 4-4-2. Yang pertama adalah mid block dan yang kedua adalah low block. Ketika mid block, maka 4 pemain tengah akan berperan penting untuk mengejar bola, tapi bukan membabi buta ya, lebih ke pergerakan terstruktur untuk menutup ruang. Sementara low block, maka Coventry akan menumpuk pemain di area kotak penalti. Dari penjelasan ini kita bisa mengerti bahwa Frank Lampard sudah tumbuh dari seorang manajer yang hanya mengandalkan pengalaman bermain menjadi seorang pelatih yang mengandalkan data, ilmu, dan evaluasi diri. Tapi di balik kesuksesan Lampard di Coventry ada satu faktor X yang mungkin kalian gak ngeh. Faktor itu adalah koneksi Lampard dengan tim-tim Championship. Agak cocok logis sih, tapi menurut datanya emang gitu. Lampard selalu menunjukkan sepak bola yang menjanjikan jika menangani tim kasta kedua. Jauh sebelum Coventry, ilmu kepelatihan Lampard sempat teruji di Derby County musim 2018-19. Di musim itu, Lampard membawa Derby finish di urutan ke-6 dan melaju ke babak playoff promosi.
Sayangnya laju derby dihentikan Aston Villa di babak final. Kini Lampard sedang kembali menguji keilmuannya dan barangkali Lampard sudah muak dengan babak playoff. Ia ingin membawa Coventry promosi secara langsung melalui gelar juara di akhir musim.